Shalom, kembali lagi dengan saya. Di kali ini saya akan membahas video tentang materi yang saya pelajari dari awal semester hingga sampai saat ini. Dan sebelumnya saya akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Boprio Saputra Sinaga, nomor induk mahasiswa 2004074, program studi musik, mata kuliah PAK. Video ini dibuat agar memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Baik, langsung saja ke materinya. Untuk materi yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu ada Purpose Driven Life, Image of God, Karakter Kristiani, Facing the Giant, Buah Roh Menjadi Kristen yang taat kepada Allah dan firman-Nya, Visi Hidup, dan yang terakhir Amanat Agung. Untuk materi pertama yaitu ada Purpose Driven Life, yaitu segala sesuatu diawali oleh Tuhan, kita dibuat oleh Allah dan untuk Allah, dan Allah punya harapan untuk kita, yaitu untuk hidup memenuhi harapan Allah. Hanya dalam Allah, kita akan menemukan makna kita. Jadi kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Jadi Alkitab adalah kisah tentang Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersama Tuhan dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari semula, Ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya Dia. Allah mengharapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan jika kita menjadi anggota keluarga Allah, maka Alkitab mengatakan Filipi 4 ayat 19, Perjanjian baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan atau menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, maka kita akan dipenuhi segala keperluan dan berkat akan berlimpah kepada diri kita. Bahwa jika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh segalanya. Dan kita bisa melihat bahwa banyak di sekitar kita hanya dia hidup untuk Tuhan dan Allah memberkati dia dengan kekayaan yang luar biasa. Dan bukankah juga orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka akan diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, karena Allah Abraham, apapun yang ia lakukan akan berhasil, dan Yusuf yang ia lakukan akan berhasil, dan berbagai contoh tokoh Alkitab lainnya yang mengikuti Tuhan itu akan berhasil pada waktunya. Dan selanjutnya itu kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Kita bisa memilih karir, pasangan hidup, hobi, dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa memilih tujuan hidup kita. Lalu selanjutnya, manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, yaitu mengenali tujuan kita memberikan arti pada kehidupan, mengetahui tujuan kita menyederhanakan kehidupan kita, mengetahui tujuan kita memberikan fokus pada kehidupan kita, mengetahui fokus kita akan memotivasi kehidupan kita. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu Image of God, dan topik yang akan dibahas yaitu definisi manusia, kesamaan dengan Allah, tujuan manusia, kekhasan manusia. Jadi menurut Wikipedia, manusia merupakan spesies Homo sapiens.
Sedangkan menurut teori Darwin, manusia berasal dari seekor kera. Dan kesegambaran dengan Allah menurut teori evaluasi. Ada 4, yaitu ukuran otaknya, kemampuan dengan alat-alat, pertumbuhan gigi, kemampuan untuk berjalan. Lalu, so God creates man in his own image. In the image of God, he creates him, male and female, he creates them. Like God we can, ada 5, yaitu kita bisa berpikir, bisa berkomunikasi, bisa menciptakan sesuatu, bisa apresiasi keindahan, dan bisa bergerak di dalam roh. Jadi, pada intinya, manusia itu spesial dan Allah ingin manusia mempermuliakan namanya. Tugas manusia hanyalah mematuhi perintah Allah dan mengelola apa yang terjadi di bumi ini. Kuasailah bumi milik Allah, pengelola ciptaan Tuhan. Jadi, pada intinya materi ini yaitu menceritakan tentang segambar dan serupanya manusia dengan Allah. Dan dari dahulu kala pun kita pernah mendengar istilah imago Dei. Jadi hanya manusialah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau pencipta itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan definisi tentang manusia, apakah yang menyerupai manusia dan kesamaan dengan Allah. Lalu berikutnya adalah tujuan manusia dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kekasan manusia dengan Allah. Dan yang pertama adalah kesegambaran dengan Allah. Jika dengan teori evolusi, orang-orang yang menganut paham evolusi, maka mereka akan mengidentifikasikan manusia. Manusia itu dilihat dari ukuran otaknya dan kemampuannya untuk menggunakan alat-alat dan berbagai segala macam. Jadi, pandangan yang benar mengenai siapa manusia tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bila dipertanyakan, dalam hal mana manusia segambar dengan Allah? Pertanyaan ini sebenarnya sukar untuk dijawab, tetapi segambar di sini pasti lebih menunjuk kepada unsur rohania atau batinia, sebab Allah adalah roh. Tetapi bila dipersoalkan, bentuk apakah yang sering ditampilkan Tuhan di kerajaan sorga atau dimanapun? Maka jawaban yang paling logis adalah bentuk manusia seperti kita ini. Itulah sebabnya Tuhan memilih bentuk fisik seperti ini sebagai bentuk yang paling sempurna. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks asli Alkitab, yaitu dalam bahasa Ibrani, adalah selem dan demu. Selem hendak menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Adapun demut adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas atas unsur-unsur tersebut. Keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa progresif. Banyak penjelasan para teolog mengenai dua kata tersebut. Tetapi pada umumnya, kata selem dan demut diartikan tunggal, bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan sendiri. Gambar Allah atas manusia inilah yang memberi nilai pada manusia. The image of God is what makes man. Gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia, sesuai yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Itulah sebabnya, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak dinyatakan bahwa gambar Allah itu tidak hilang sama sekali. Pengertian ini penting sebab dalam proses keselamatan, gambar Allah yang rusak ini akan dipulihkan kembali. Di dalam diri manusia terdapat unsur-unsur yang juga ada di dalam diri Allah. Tentu dalam diri Allah skalanya sempurna, manusia memiliki kecerdasan atau intelektual. Hal ini memampukan manusia rasionalisasi, berpikir, berlogika, menganalisa, dan lain sebagainya.
Oleh karena keberadaan eksistensi, maka para penganut teori evolusi menyatakan bahwa manusia adalah binatang yang menyusui yang cerdas. Dalam hal ini mereka hanya memandang dari satu sisi saja, pikiran harus digunakan semaksimal mungkin untuk mengenal Tuhan dan mengelola hasil karyanya. Manusia memiliki perasaan dan emosi. Hal inilah yang membuat manusia dapat memiliki rasa sayang, benci, cemburu, cinta, marah, dan lain-lain. Perasaan inilah yang membuat manusia dapat berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan Tuhan dan sesama dalam satu suasana hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia diciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, baik bahan maupun idenya. Kata ini artinya menciptakan tanpa bahan. Dalam bahasa Ibrani, salah satu kata untuk diciptakan yang digunakan dalam kitab Kejadian adalah bara. Manusia diciptakan dari apa yang tidak ada. Manusia diciptakan dengan cara yang sangat unik, tidak seperti ciptaannya yang lain. Manusia diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Kata menciptakan atau membentuk dalam Kejadian 2 ayat 7 adalah yatser, yang mengandung pengertian aktivitas yang kreatif. Allah membentuk yang juga berarti mengukir. To curve, di dalam kata yatser, mengandung unsur seni. Allah menghembuskan nafas ke lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Jadi, bila seseorang sadar bahwa ia adalah hasil karya Tuhan, maka ia akan cenderung mengabdi kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak yang sadar bahwa ia menjadi besar dan berprestasi karena orang tua, maka ia akan cenderung mengabdi kepada orang tua. Manusia akhir zaman tidak mau tahu bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan termasuk manusia di dalamnya. Kelompok manusia seperti itu pasti hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan mendorong seseorang membangun terus-menerus hubungan yang proporsional atau yang benar dengan Tuhan sebagai pencipta. Hal ini dapat menghindarkan praktek memutarbalikkan hierarki. Urutan pertama dalam hidup adalah Tuhan, bukan materi atau sesuatu yang lain. Memang seharusnya segala sesuatu yang dilakukan harus bagi Tuhan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Manusia tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Manusia harus hidup hanya bagi Dia yang menciptakannya. Bila tidak demikian, berarti suatu pemberontakan terhadap penciptanya. Pendewasaan rohani harus mengiring umat kepada kesadaran ini. Pada tingkat kedewasaan tertentu kita akan memiliki pengakuan, demikian Allah ada bukan untukku, tetapi aku ada untuk Tuhan. Lalu selanjutnya ada materi karakter Kristiani. Karakter Kristiani ini adalah sifat-sifat yang tergantung dalam ajaran Kristen yang harus diteladankan oleh orang-orang Kristen dengan memandang para karakter Kristus. Karakter Kristus adalah karakter yang dijiwai pengorbanan, sabar, sopan, berani, dan damai sejahtera. Karakter Kristus harus menjadi acuan bagi orang percaya kepada Kristus dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Lalu, alasan pentingnya karakter Kristen yaitu kita perlu mengajarkan dan menampilkan karakter Kristen, yaitu kemerosotan moral terhadap pengajaran karakter adalah suatu perlawanan terhadap kemerosotan moral dan terhadap modernisasi. Dalam zaman globalisasi ini, dari modern saat ini, kita semakin menyadari bahwa berbagai aturan moral yang berbeda dari berbagai budaya dan yang berbeda. Saat ini hidup suatu zaman perjumpaan global dan kerabaan budaya, dan itu membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Dan karakter dibentuk oleh orang-orang lain yang menjadi model yang kita ikuti. Orang tua, guru, pembina, pelatih yang menjadi model atau teladan bagi kita turut membentuk karakter kita. Dengan dituntun atau mengikuti dan meladani para model atau sosok lain yang layak diteladani, kita belajar mengenali
dan mewujudkan berbagai kebiasaan dan keterampilan emosional dan intelektual yang dinyatakan oleh berbagai kebajikan. Bahwa kita mengetahui identitas orang Kristen dikenal lewat dua kualitas yang secara dinyatakan sebagai garam dan terang dunia. Kedua hal ini mengacu kepada perbedaan dan pengaruh. Hal ini dapat diartikan yaitu bahwa orang Kristen secara harus memikul beban moral secara konsisten dan konsekuen. Lebih jauh ini bukan sekedar penegasan, tetapi merupakan sebuah panggilan bagi orang Kristen untuk melibatkan diri dan memberi solusi dalam masalah-masalah dunia tanpa harus menjadi duniawi. Jika garam menjadi tawar, maka ia tidak berguna. Dan jika terang disembunyikan di bawah gantang, maka ia tidak dapat menerangi semua orang. Karena itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oleh karenanya, perbuatan yang baik menunjuk kepada perbuatan baik dalam pengertian moral, kualitas, dan manfaat. Dengan demikian, perbuatan baik adalah cermin dari kualitas karakter seseorang. Dari pemaparan yang tadi saya jelaskan, bisa dipastikan bahwa karakter Kristiani itu sangat penting untuk kehidupan kita, terutama untuk pemuda-pemuda yang pemuda-pemuda Kristen, pengikut Kristus. Dan di sini saya mempunyai ayat yang cocok untuk materi karakter Kristiani ini. Matius 7 ayat 17 sampai 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini karakter Kristen itu harus menjadi perhatian orang tua Kristen dalam mendidik anak-anaknya, sehingga dapat terbentuk anak-anak yang memiliki karakter Kristen yang menjadi patokan. Orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah dengan berdasarkan pada Alkitab. Karakter Kristiani merupakan identitas bagi orang Kristen yang akan dibaca atau dilihat oleh orang-orang non-Kristen sehingga orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Karakter Kristiani bagi orang Kristen sangat berperan penting karena dapat memberi dampak bagi orang lain untuk menjadi percaya kepada Kristus dan memberi dorongan untuk semakin kuat dan berani untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Lalu selanjutnya ada materi Facing the Giant. Kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita setelah kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, atau yang biasa kita sebut dengan tawakal. Setelah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, maka biarkanlah kuasa Tuhan mewujudkan hal tersebut. Seperti kata pepatah, let us do our best and God do the rest. Jadi materi Facing the Giant ini diambil dari kisah film yang isinya sangat penting untuk umat Kristen. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana isi tentang film tersebut. Film ini mengajarkan tentang perjuangan, kebangkitan, keberanian, dan keyakinan. Nah, di sini film ini berkisah tentang bagaimana seorang pelatih tim football SMA Silo bernama Grant Tyler mengatasi berbagai masalah dan tekanan hidup yang bertubi-tubi. Sebagai seorang pelatih, Grant Tyler dapat dikatakan gagal membawa tim yang sudah dilatihnya selama 6 tahun untuk berprestasi. Dalam situasi terburuknya, Grant dihadapkan pada hengkangnya salah satu pemain andalan di dalam tim ke tim sekolah lawan, hilangnya kepercayaan pengurus sekolah kepada dirinya, dan juga rendahnya moral bertanding dari timnya yang dipimpinnya dari sisi kehidupan pribadi. Grant yang tinggal bersama sang istri juga menghadapi berbagai masalah, diantaranya kurang tercukupinya kebutuhan hidup mereka dan yang paling penting adalah ambisi besar sang istri untuk segera hamil dan memiliki anak.
Jadi pencerahan yang di dalam film ini adalah di tengah-tengah keputusannya dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup, tokoh Ben Taylor ini pada akhirnya bertemu dengan seorang lelaki tua yang secara rutin datang ke ruang loker sekolah dan berdoa di sana. Pertemuan Grant dengan lelaki tersebut mengingatkan kembali Grant pentingnya makna kehidupan dan keyakinan kepada kekuatan Tuhan. Grant kemudian menenangkan kembali dirinya dengan kembali kepada ajaran agama yang diyakininya. Lalu keesokan harinya, Grant Taylor memperoleh ilham mengenai cara meningkatkan prestasi tim football. Jadi, filosofi dan keyakinan Grant ini pada akhirnya tidak hanya berpengaruh pada tim football yang dipimpinnya, berkat pengaruh positif darinya. Jadi, singkat cerita, jadi pelajaran yang bisa diambil dari film ini yaitu banyak sekali pelajaran berharga tentang perjuangan hidup, kebangkitan setelah mengalami kegagalan, dan keterpurukan. Keberanian untuk melakukan sesuatu di luar zona nyaman, dan keyakinan atas kemampuan diri sendiri, serta kebesaran Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Lalu melalui film ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam hidup, terkadang kita butuh untuk berhenti sejenak dan kembali memikirkan dan merenungkan tujuan sebenarnya yang ingin kita capai. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Berhenti sejenak berarti merenungi pelajaran apa yang dapat diambil dari kegagalan yang terjadi untuk kembali menemukan tujuan sejati hidup ini. Dan melalui film ini juga kita dapat belajar bahwa dalam hidup kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu jauh lebih baik. Kita bisa melakukan sesuatu jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan saat ini. Kita harus yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita juga harus yakin dan berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dan pelajaran terpenting dari film ini adalah bagaimana kita sebagai hamba Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita setelah kita mengerahkan seluruh kemampuan kita atau yang biasa kita sebut dengan tawakal. Materi selanjutnya yaitu buah roh menjadi Kristen yang taat kepada Allah dan firman-Nya. Jadi, menghasilkan buah bukanlah hasil dari usaha kita sendiri. Kita bertumbuh bukan saat kita berusaha keras, namun saat kita melekat kepada Kristus dan bertumbuh di dalam Dia. Bila kita tinggal di dalam Kristus, kita mengundang Dia hidup bersama kita setiap hari dan mereproduksi karakternya di dalam kita. Karakter Allah itu akan terlihat nantinya. Lalu materi selanjutnya itu visi hidup. Untuk visi hidup ini, kita mendapatkan visi Tuhan. Maka kita harus meminta kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita dan menyingkapkan firman Tuhan yang memberi terang. Ini tertulis dalam kitab Mazmur 199 ayat 18 dan 130. Biarlah roh hikmat dan roh pewahyuan membuka mata hati kita supaya mengalami penerangan untuk kita mengerti visi Tuhan. Visi Tuhan didapat ketika kita lahir baru. Lalu materi yang terakhir yaitu ada amanat agung. Jadi istilah amanat agung ini menjadi salah satu istilah yang paling dikenal oleh orang Kristen. Sekalipun Alkitab tidak pernah mencatat frasa ini secara harafiah. Definisi kata amanat agung dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia. Ini pada Matius 28 ayat 18-20, di sana dicatat perintah Yesus kepada semua orang yang berhasil dimuridkannya pada waktu Ia akan naik ke surga, yaitu supaya mereka semua pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Sebelum saya menutup presentasi saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata karena saya pun masih belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.